Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Karakteristik Kalimat dengan nama anggota Atiyatul Karimah, Diah Kurota Ayun, dan Muhammad Gilang Bahtiar. A. Karakteristik kalimat objektif dalam KTI. Kalimat objektif artinya berdasarkan pada fakta. Dalam hal ini, kerangka karya tulis ilmiah bersifat konkret dan benar adanya, tidak mengada-ada, dan dapat diukur kebenarannya secara terbuka. Contoh kalimat objektif. Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda dan Jepang. Pada kalimat nomor 1 ini, dapat diartikan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat fakta yang menampilkan pernyataan tentang keadaan peristiwa yang terjadi. Yang kedua, Candi Borobudur terdapat di Magelang, Jawa Tengah. Pada kalimat nomor 1 ini dapat diartikan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat fakta yang menampilkan pernyataan tentang keadaan lokasi atau tempat. Yang ketiga, ibu kota Indonesia adalah DKI Jakarta. Pada kalimat nomor 3 dapat diartikan juga bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat fakta yang menampilkan pernyataan tentang keadaan suatu tempat. Yang keempat, matahari terbit dari sebelah timur. Pada kalimat nomor 4 ini dapat diartikan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat fakta yang menampilkan pernyataan tentang suatu keadaan dan peristiwa terbitnya matahari. Yang kelima, Provinsi Indonesia berjumlah 33 provinsi. Pada kalimat nomor 5 dapat diartikan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat fakta yang menampilkan pernyataan tentang keadaan yang nyata. B. Karakteristik kalimat ringkas dan jelas. Kalimat ringkas dan jelas disebut juga kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Syarat kalimat efektif ada 4. Yang pertama, sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. 2. Sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas, agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Yang keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian, sehingga tidak ada kesan ambigu. Ciri-ciri kalimat efektif. Untuk membuat kalimat efektif tidaklah sulit, asalkan sudah memahami ciri-ciri suatu kalimat dikatakan efektif. Berikut ini adalah 5 ciri-ciri sehingga suatu kalimat dapat dikatakan efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. A. Pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. B. Jangan taruh kata depan preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contoh, kalimat efektif dan tidak efektif. Tidak efektif. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Sedangkan yang efektif, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. C. Hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Contoh, yang tidak efektif, dia yang pergi meninggalkan saya. Sedangkan yang efektif, dia pergi meninggalkan saya. D. Tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contoh yang tidak efektif, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah.
Yang efektif, adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Ciri kalimat efektif yang kedua yaitu kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat kalimat yang boros dan sehingga tidak efektif. Yang pertama, menyangkut kata jamak, dan yang kedua mengenai kata-kata bersinonim. Seperti contoh, kalimat yang tidak efektif. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Sedangkan yang efektif, siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ketidak-efektifan terjadi karena kata para merujuk pada jumlah jamak. Sementara siswa-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari satu. Jadi hilangkan salah satu kata yang merujuk pada jamak tersebut. Contoh, kata sinonim ia masuk ke dalam ruang kelas. Itu tidak efektif. Ia masuk ruang kelas. Itu yang efektif. Sejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat, sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Itu termasuk tidak efektif. Yang kedua, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Itu yang efektif. Ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun memang perletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Itu tidak efektif. Yang efektif, sapulah lantai rumahmu agar bersih. Yang kelima, kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal, agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contoh yang tidak efektif. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Sedangkan yang efektif, Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. C. Karakteristik kalimat cendekia dalam KTI. Bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat cendekia. Artinya, bahasa ilmiah itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis. Bahasa yang cendekia mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama, sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima secara tepat oleh pembaca. Kalimat-kalimat yang digunakan mencerminkan ketelitian yang objektif, sehingga suku-suku kalimatnya mirip dengan proposisi logika. Karena itu, apabila sebuah kalimat digunakan untuk mengungkapkan dua buah gagasan yang memiliki hubungan kausalitas, dua gagasan beserta hubungannya itu harus tampak secara jelas dalam kalimat yang mewadahinya. Seperti contoh, kalimat 1. Kemajuan informasi pada era globalisasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia, terutama pengaruh budaya barat yang masuk ke negara Indonesia, yang dimungkinkan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa Indonesia. Contoh kalimat 2. Pada era globalisasi ini, informasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia, terutama karena pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia. Pada contoh kalimat 2, secara jelas mampu menunjukkan hubungan kausalitas. Tetapi hal itu tidak terungkap secara jelas pada contoh kalimat 1. D. Karakteristik kalimat kesejajaran dalam KTI. Yang dimaksud dengan kesejajaran dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Kesamaan bentuk yang dimaksud adalah jika bentuk pertama merupakan nomina, maka kategori kata yang sederajat juga nomina.
Dalam hal ini, kesejajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, kesejajaran satuan dalam kalimat. Yang dimaksud satuan di sini adalah satuan bahasa. Untuk pembentuk kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan sebagainya, dapat disebut satuan. Mungkin terjadi bahwa subjek, predikat, dan objek itu terdiri atas beberapa unsur. Tiap-tiap unsur itu dapat juga disebut satuan. Contohnya, saya akan mengambil roti, mentega, dan kacang. Kalimat satu terdiri atas 3 satuan fungsional, yaitu subjek, predikat, dan objek. Subjek saya terdiri atas 1 satuan. Predikat akan mengambil terdiri atas 2 satuan. Dan objek roti, mentega, dan kacang terdiri atas 3 satuan. Jika kita berbicara tentang kesejajaran satuan dalam kalimat, yang dibahas ialah keadaan sejajar atau tidaknya satuan-satuan yang membentuk kalimat, baik dari bentuk maupun dari segi makna. Yang kedua ada kesejajaran bentuk. Imbuhannya yang digunakan untuk membentuk kata yang berperan dalam menentukan kesejajaran. Berikut ini contoh yang memperlihatkan ketidaksejajaran bentuk. Contoh, kegiatannya meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan mengatur peminjaman buku. Ketidaksejajaran itu ada pada kalimat pembelian buku yang disejajarkan dengan kata membuat katalog dan mengatur peminjaman buku. Agar sejajar, ketiga satuan itu dapat dijadikan nomina semua. Ubahannya seperti terlihat pada kalimat 1. Jika dijadikan verba semua, ubahannya seperti terlihat pada kalimat 4a. Kegiatannya meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pengaturan peminjaman buku. Kesejajaran makna. Seperti telah dinyatakan di atas, bentuk dan makna berkaitan erat. Dapat diumpamakan keduanya merupakan dua sisi dari keping uang yang sama. Berikut ini diutarakan makna yang terkandung dalam satuan fungsional. Satuan fungsional adalah unsur kalimat yang berkedudukan sebagai subjek, predikat, objek, dan sebagainya. Status fungsi itu ditentukan oleh relasi makna antar satuan. Kesejajaran dalam perincian pilihan. Soal ujian kadang-kadang dibuat dalam bentuk pilihan ganda. Soal yang baik harus memuat perincian pilihan yang sejajar sehingga memberi peluang yang sama untuk dipilih. Berikut ini contoh perincian pilihan yang tidak sejajar. Contoh, pemasangan telepon akan menyebabkan A. Melancarkan tugas, B. Untuk menambah wibawa, C. Meningkatkan pengeluaran. Pada contoh di atas, jawaban yang diharapkan adalah yang A. Tetapi kalimat pemasangan telepon akan menyebabkan melancarkan tugas, bukanlah kalimat yang baik. Pilihan B meskipun memang bukan jawabannya yang tepat, tidak mempunyai peluang untuk dipilih, karena kalimat pemasangan telepon akan menyebabkan untuk menambah wibawa. Bukanlah kalimat yang baik. Kalimat yang memuat pilihan C justru paling baik, tetapi itu bukan pilihan jawaban yang diharapkan. Soal 11 itu dapat diubah sebagai berikut. Contoh, pemasangan telepon akan meningkatkan A. Kelancaran, B. Wibawa, C. Pengeluaran. Perincian itu dikatakan sejajar karena masing-masing jawaban itu merupakan keterangan, tetapi tidak sejenis karena dari segi makna. Isi keterangan itu memang berbeda-beda. Pilihan A adalah keterangan alat, pilihan B adalah keterangan tujuan, pilihan C adalah keterangan pelaku. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.